Korban tewas di jalur Gaza Palestina terus bertambah, bahkan ada sebuah kajian yang dipublikasikan oleh jurnal media Inggris The Lancet hari Jumat pekan lalu menyatakan bahwa indikasi jumlah kematian di Gaza lebih banyak, yang mencapai 186.000 orang atau sekitar 8% dari populasi Gaza. Genosida Zionis Israel di jalur Gaza Palestina benar-benar tidak ada habisnya. Entah berapa nyawa lagi harus menjadi korban ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam misi perang membasmi Hamas. Hari Selasa, 10 warga Palestina tewas dibunuh militer Israel dalam serangan udara yang melanda Gaza Tengah. Dari 10 korban tewas, 4 diantaranya adalah anak-anak. Selain korban tewas, banyak anak-anak yang terluka akibat kejamnya serangan Israel. Seluruh korban luka dan tewas dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa di kota Deir al-Balah dan Rumah Sakit Al-Auda di kamp pengungsi Nusairat. Jumlah korban tewas menurut Kementerian Gaza kini hampir mencapai 38.200 jiwa. Namun sebuah kajian yang dipublikasikan oleh jurnal medis Inggris The Lancet hari Jumat pekan lalu menyatakan bahwa indikasi jumlah kematian di Gaza lebih banyak. Kajian tersebut menyatakan bahwa korban tewas akibat genosida Zionis Israel di jalur Gaza bisa melampaui 186.000 orang atau sekitar 8% dari populasi Gaza. Jumlah tersebut mencakup orang yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan dan juga korban yang tewas akibat dampak sekunder perang seperti malnutrisi, penyakit, dan kurangnya penanganan medis. Karena seperti diketahui bahwa warga Palestina yang bertahan di jalur Gaza hidup dalam keprihatinan dan kekurangan pasokan makanan. Sebelumnya di Gaza Selatan, jenazah 3 warga Palestina diambil dari daerah dekat perbatasan Israel di lokasi penyeberangan Kerem Shalom. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa ketiga korban ditemukan dalam keadaan terborgol dan 1 mayat dengan tangan terikat. Satu kerabat korban menyatakan bahwa para korban tengah mengamankan pengiriman bantuan kemanusiaan, namun mereka secara keji ditahan oleh tentara Israel dan akhirnya tewas dibunuh dengan sejumlah tanda-tanda kekerasan. Militer Israel sendiri mengaku tengah menyelidiki laporan tersebut. Sepanjang perang berlangsung sejak 7 Oktober lalu, ribuan warga Palestina telah ditahan sejak awal perang dan banyak yang telah dibebaskan. Namun sejumlah tawanan yang bebas menyatakan bahwa mereka disiksa oleh tentara Israel. Israel sendiri membantah melakukan pelecehan dan penyiksaan terhadap para tahanan. Perang antara Israel dengan Hamas sendiri telah berlangsung selama 9 bulan dan kehancuran di jalur Gaza terlihat jelas. Di sejumlah titik perbatasan, tank-tank tempur Israel terus berpatroli. Sementara tentara Israel juga terus memperluas operasi serangan darat mereka di sejumlah kota-kota di jalur Gaza. Mereka berkilah, operasi darat dilakukan guna mengejar kubu Hamas yang bersembunyi di reruntuhan bangunan. Operasi darat ini bisa mengancam gagalnya gencatan senjata yang kabarnya akan terjadi. Kubu Hamas dilaporkan melunak dan membatalkan tuntutan lamanya, yaitu agar Israel berjanji mengakhiri perang sebagai bagian dari gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyombongkan diri bahwa tekanan militer pasukannya selama 2 bulan di kota Rafah adalah faktor utama melunaknya kubu Hamas. Namun Hamas telah memberikan peringatan bahwa serangan dan pengungsian terbaru di kota Gaza dapat menggagalkan perundingan gencatan senjata. Sementara di tepi barat, tentara Israel terus menyerang kamp pengungsi Nur Syam di kota Tulkarem. Israel mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah tempat berkumpulnya kelompok militan Palestina aktif, termasuk Jihad Islam Palestina.